Udah masuk ke LP, aku masuk di blok 4 itu kan. Posisi aku itu kan sebelah pojok, Bang. Di tempat yang agak gelap dan sepi gitu kan. Lama kemudian itu, kalau nggak tahu ya jam yang pastinya jam berapa, cuman Bang aku tengok itu teman-teman udah tidur semua, Bang. Sel sebelah juga udah tidur. Itu aku ngelihat kayak ada cewek. Bolak-balik tuh. Pas lagi aku tidur kayak gini, Bang, ada yang netes, Bang. Kaget kan, Bang. Kaget, aku lihat ke kaki, almarhum, Bang. Aku pinjam motor punya saudara, berangkat ke Cianjur. Sendiri? Sendirian, Bang. Wah. Nyampe di sana kan aku masih inget, Bang, rumah mertua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas begitu lihat muka aku, Bang, cemoohan, caci maki. Keluarganya itu ada yang bawa, Bang. Kamu dulu yang pernah berbuat seperti ini, katanya sama ponakanku. Kamu juga harus ngerasain sakitnya kayak gimana gitu kan. Itu bawa panjang itu, Bang, udah diacung-acung. Waktu rusuh itu aku udah sempet disiram pakai air kotor, pakai comberan kan, gitu kan. Udah dikerumunin warga lah situ kan. Yang masih kelihatan jelas tuh bapak sama ibunya, ludahnya itu pas di muka. Haram najis gitu, maafin orang kayak kamu. Di situ nggak apa-apa, aku bilang kan. Aku ikhlas, cuman aku keingetan anak aku, Bang. Yang dulu aku titipin ke temen gitu. Aku cuman pengen lihat muka anak gue tuh udah segede gimana. Terus di sini, Bang, aku ngerasain sakit hati gitu kan. Semenjak bayi kan aku nggak pernah lihat, Bang. Nggak apa-apa kan, aku nggak dimaafin juga nggak apa-apa, Bang. Aku mikirnya kayak gitu kan. Tolonglah unjukin wajahnya gitu. Di situ mereka nggak mau, Bang. Sampai kamu mati pun katanya, kami nggak bakal nemuin kamu sama anak kamu. Sebelumnya, saksi istri. Tapi mohon maaf nih, Bang. Tadi aku lihat ada laki-laki yang masuk ke kontrakan abang gitu. Nggak lama keluar dari kos, di gang itu ketemu temen. Ayo, Bang. Nah, pas begitu aku masuk gang, lewat gang sedikit, belok ke sebelah kiri kan langsung masuk ke kontrakan tuh, depan kontrakan. Aku agak kaget juga, Bang. Kenapa? Kagetnya biasanya kan lampu di ruang tamu itu nggak pernah mati, Bang. Itu di malam minggu itu mati, Bang, lampu. Pas begitu aku mau panggil dari luar, temen ngomong, "Nggak usah dipanggil, dobrak aja pintunya." Aku dobrak, apa coba yang saya lihat, Bang? Apa? Istriku lagi dipakai orang, Bang. Singkat ceritanya, begitu aku masuk, malam itu nyampe pagi alhamdulillah. Nggak ada gangguan apa-apa. Mungkin terornya udah hilang nih. Aku masuk tidur sendirian pun di kamar tahanan malam ini bisa ketidur nyenyak sampai pagi gitu kan. Oh mungkin dia pengen aku tanggung jawab gitu kan. Sehari 2 hari, akhirnya aku dipindah ke Polres. Polres koordinasi, Bang, sama kepolisian yang di Serpong sini, Tangerang. Disitulah diadakan mereka adegan itu. Nah, di situ, Bang. Di situ tuh kita dibawa dulu tuh ke kepolisian setempat tuh yang ada di Serpong. Udah diborgol nih. Tangan tuh diborgol kan. Turun dari mobil itu udah deg-degan aja, takutnya ada yang lempar pakai batu atau apa gitu kan. Itu udah nggak jelas, Bang, perasaan waktu turun dari mobil polisi waktu mau mereka adegan di situ tuh, Bang. Nih di TKP nih? Di TKP udah ada banyak polisi lain kan. Masih ada? Ada, masih ada gitu. Kontrakannya juga masih ditutup gitu, masih pakai garis polisi. Waktu aku buka juga masih ada pecak-pecak, sedikit hitam-hitam darah kering di tembok gitu. Warga-warga pada nontonin nggak? Yang bilang lagi aja banyak, Bang.
yang teriakin, "Oh kamu nggak bersalah bang." Ada juga yang ngasih dukungan bang. Ada juga yang cuman nggak nyangka ya orang gitu kok tega sih sama istrinya seperti itu gitu kan. Jadi asumsi masyarakat itu aku yang salah karena masyarakat itu nggak tahu sebenarnya yang terjadi Ya. itu kayak gimana. Mm-mm. Nah setelah reka adegan itu kan eh, si selingkuhannya itu kan pakai peran pengganti itu. Cowoknya ada gitu kan, istri akunya pakai peran pengganti gitu kan. Nah pas waktu aku pakai goloknya itulah baru diganti pakai boneka bang. Mm-mm. Cuman kan pakai golok kayu itu. Singkat cerita seharian di sana. Habis itu aku ditahan juga 2 malam lah gitu kan. Di Kepolisian Tangerang gitu kan. Setelah itu aku dioper lagi dibawa ke Polres Sukabumi lagi. Setelah Polres Sukabumi lagi tuh kan sidang bang. Belum jatuh hukuman tuh. Iya. Sidang. Singkat ceritanya dari awal aku masuk Polsek, Polres sampai ngelakuin reka adegan itu aman bang. Nggak ada teror apa-apa bang. Sampai akhirnya aku balik lagi ke sana ke Sukabumi. Nah sampai sidang sampai akhirnya jatuh hukuman lah bang. 12 tahun penjara. 12 tahun. 12 tahun penjara. Bapak sama Ibu pada saat mendengar vonis tersebut seperti apa, Mas? Ya sok. Hmm. Ibu sok, bapak juga sok. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Karena udah jadi kewajiban pihak berwenang gitu kan. Udah mungkin kata bapak ya mungkin itulah hukuman yang setimpal gitu. Walaupun ibu sempat pingsan gitu kan. Waktu di persidangan waktu aku dijatuhin hukuman vonis 12 tahun itu. Tapi sempat ngobrol gitu ya sama orang tua juga ya? Aku cuma Pas di sempat minta persidangan. maaf gitu kan. Jadi waktu itu kan sebenarnya di pihak pengadilan juga ada pengajuan mau pakai pengacara nggak gitu kan. Untuk hakim pembela gitu. Nggak usah lah saya bilang. Oh. Jadi biar aja lah, aku pasrah aja gitu kan. Berarti posisinya Bang Opik di saat itu memang benar-benar sudah ikhlas ya? Ikhlas, karena aku ngerasa mungkin udah waktunya aku bertanggung jawab gitu Iya. kan. Saya aku juga udah nggak tahan bang gitu. Mm-mm. Kemanapun aku lagi tetap dikejar gitu Iya. sama arwah itu. Nah, singkat ceritanya dijatuhin hukuman 12 tahun itu di awal tahun 2000 bang. 2000 mulainya. Mulai aku masuk di LP itu. Turun blok, aman, masih aman. Nah, sehari 2 hari di blok itu, aku kan digeser tuh. Udah masuk ke LP, aku masuk di blok 4 itu kan. Masih aman, alhamdulillah. Nah, udah seneng bang. Alhamdulillah, aku bilang mungkin dengan cara aku seperti inilah. Teror yang selama ini ngejar-ngejar aku itu hilang gitu kan. Cerita kan di blok 4 itu bang, isinya cuma 3 orang. Posisi ruangannya gelap sih, nggak begitu terang, soalnya redup lah. Cuman lampu itu dari luar bang, dari luar kan. Jadi saya gambarin ya. Jadi ini sel saya nih. Jadi di dalamnya itu nggak ada lampu bang. Oke. Jadi di gang sini nih, yang berhadapan-depan ini sel sebelah nih. Di lorong Di berarti lorong tuh ya? itu baru Iya. ada lampu. Posisi aku itu kan sebelah pojok bang. Dekat kamar mandi bloknya. Di tempat yang agak gelap dan sepi gitu kan. Semalam 2 malam, alhamdulillah bang. Istilahnya aman. Menginjak di malam ketiga, udah mulai lagi tuh bang. Bau amis, bau busuk. Bau amis sama bau busuk itu bener-bener menyengat aku. Mungkin lah ini bau apa gitu kan, nggak kepikiran ke sana. Aku udah ngehapus pikiran ke arwah almarhum itu karena aku beberapa hari dari aku menyerahkan diri sampai jatuh vonis pun aman gitu kan, tidur di Polres itu sampai aku sidang pun aman. Nggak selang lama kemudian itu, kalau nggak tahu ya jam yang pastinya jam berapa, cuman bang aku tengok itu teman-teman udah tidur semua bang, teman-teman sel sebelah juga udah tidur. Itu aku ngelihat kayak ada cewek bolak-balik tuh, karena waktu itu kan nggak begitu jelas ya, masih seliweran. Aku mikirnya mungkin pegawai lapas atau OB gitu yang bersih-bersih jam segini. Udah. Nah, setelah itu kecium lagi tuh bang, ke bawah angin tuh, bau amis. Tapi pas begitu dia lewat di samping di depan lorong tempat tahanan saya tuh bang, kok
perasaan saya kenal gitu sosoknya gitu. Mhm. Cuman sepintas gitu udah aman tuh, Bang. Nggak ada lagi, aku bisa tidur malam itu. Nah, malam berikutnya pas aku lagi ngobrol nih, sekitar jam 11 atau jam 12 gitu sama teman-teman satu sel itu. Aku nanya, perasaan kok bau busuk ya?" Gitu kan. "Busuk apa?" Katanya. "Aku nggak nyium." "Yang bener kamu nggak nyium," aku bilang kan. "Wah, kamu," katanya, "tahanan baru banyak gaya di sini. Kamu diem aja, kalau aku nggak nyium ya nggak nyium." "Ya udahlah kalau nggak nyium, udah tidur kamu sana." Di blok itu kan kami 3 orang, Bang. Di sebelah sini mereka berdua, aku di pojokan sebelah sana. Udahlah, aku tidur. Tapi semakin lama semakin pekat, Bang, bau busuk itu. Mungkin ini ada bau-bau comberan atau apa. Dia tidur, aku tidur. Pas lagi aku tidur kayak gini, Bang, pas lagi enak-enaknya tidur gitu kan, perasaan aku tuh ada yang netes, Bang. Kayak gimana sih kalau kena air tuh, tak, tak, tak. Kaget kan, Bang. Kaget, aku lihat ke kaki, nggak lihat dulu ke samping sebelah sininya, Bang. Aku lihat ke kaki, pas aku lihat kayak gini, almarhum, Bang. Itu jaraknya aku tidur seginilah. Dia berdiri di ujung kaki, madepnya ke sini. Kan itu agak gelap, remang-remang gitu kan. Kalau waktu itu aku langsung bangun, langsung lihat kaki kan, aku usap kayak gini. Iya. Pas aku bangun gini di sini, Bang. Di situ aku, "Tolong, tolong, tolong, tolong," aku bilang. Ada si Ratna," gitu. Aku bilang tolong itu karena saking kagetnya begitu aku ngusap kaki perasaan ada airnya gitu, pas aku begini, pas di atas aku, Bang. Bangunlah orang 2 ini, teman satu sel itu. "Berisik, udah malam, tolong, tolong, ada apa sih kamu?" katanya. Aku lihat hantu, bilang. "Hantu siapa?" "Arwah almarhum istri aku." "Udah nggak usah banyak cerita kamu," katanya. "Berisik, tidur." Situ aku coba untuk tidur, Bang. Begitu aku teriak itu, setiap aku teriak ada orang bangun pasti hilang, Bang. Sosok itu tuh kan kalau awal-awalnya lukanya masih nggak begitu ngeri, Bang. Ini udah menghitam, Bang. Iya. Jadi luka ini tuh gimana sih, udah kayak campur sama nanah-nanah gitu, udah pembusukan lah gitu kan. Pembusukan. Pembusukan. Dan itu baunya bener-bener, Bang. Ternyata aku minta tolong, tolong gitu kan. Akhirnya kebangun lah teman-teman satu sel itu. Nah, setelah itu udah tidur katanya. "Kamu lihat apa?" "Aku lihat sosok almarhum istri aku gitu, arwahnya, hantunya gitu." "Ya udah, jangan berisik, tidur lagi aja." Nah, alhamdulillah setiap ada orang bangun atau aku teriak suara kenceng pasti hilang itu, Bang, si arwah itu. Berhubung hampir kalau tiap malam itu sih enggak, tapi hampir setiap beberapa malam sekali itu kejadian seperti itu, aku ditarik perasaanku, Bang. Aku teriak lagi gitu kan, sosoknya masih sama dengan luka yang udah membusuk. Sambil dia ngomong, minta tolong perih gitu, tolong perih. Nah, mungkin karena saking keseringannya aku tengah malam teriak-teriak seperti itu, Bang. Nah, si teman-teman yang deket sel itu, dia komplain lah atau gimana sama pegawai sipir minta Iya. aku untuk dijauhkan dari mereka. Soalnya mereka merasa terganggu, Bang. Setiap malam itu, setiap ada kejadian aku habis ngelihat ada penampakan itu kan kaget, Bang. Apalagi kalau kita lagi tidur begitu bangun gitu kan. Puncaknya aku diminta dipindahkan itu, aku lagi tidur, Bang. Waktu itu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, perasaanku itu iniku tuh ada yang megang, Bang. Gimana sih kalau kita tidur ada yang megang 2 tangan gitu kan. Kayak dipijit gini kan, dipegang kayak gini. Pas begitu aku bangun, Bang, aku lihat di situ bener-bener sampai terkencing-kencing aku, Bang. Ini mukanya berhadapan kayak gini, Bang. Dengan muka yang udah busuk nih, Bang. Bibir-bibir ini udah Ya. hampir hancur lah gitu kan. Udah pembusukan gitu kan. Di situ tolong, tolong. Dia sebenarnya perasaan aku, Bang, pas begitu aku bangun kan, pas begitu aku buka, dia cuman bilang, tolong hampura," gitu. Kalau bahasa Indonesianya, "Tolong maafin aku," gitu. Cuman pakai bahasa Sunda kan pendengaran aku. Nah, dari situlah, Bang, aku dipindah, Bang. Dipindah Karena kemana? dipisahin dari tahanan-tahanan yang lain, aku kira mau ditaruh di tempat yang terang gitu kan, yang ada temennya. Ternyata aku di tempat yang jauh dari orang. Di pojokan lorong itu kan ada ruangan khusus tuh, Bang, buat 1 orang gitu kan.
Kanan kiri udah nggak ada kawan bang. Di situ tambah menjadi bang. Hampir tiap malam kalau nggak ditarik tanganku, kaki, kalau nggak tahu-tahu ada kayak kabut kecil gitu, tipis gitu kan, ada angin. Tahu-tahu aku pas lagi duduk kayak gini, lagi di sel itu kan, suka duduk sambil ngelamun. Pas nengok tahu-tahu ada di samping bang. Itu terus-terusan bertahun-tahun gitu bang. Sampai masuk aku di masa tahanan di tahun ke-8 tahunnya itu. Ke-8 tahun? Heeh. Masih di sel yang sama? Cuman dipindah, diputer, dipindah gitu. Tapi sendiri mulu? Sendiri mulu. Oke. Sampai akhirnya pihak sipir bang menghubungin keluarga aku yang di rumah, entah siapa, aku dinyatakan stres dan gila, kena gangguan jiwa. Sempat ada dokter Psikolog ya? masuk ke, aku dibawa ke ruangan khusus gitu kan. Aku dikasih beberapa pertanyaan gitu kan. Aku bisa jawab bang. Dia bilang kayak gini, kamu nggak gila? Kenapa kelakuanmu melebihi orang gila? Gini pak, saya bilang, dok, aku tuh bukannya gila, aku nggak stres, aku nggak gangguan jiwa. Tapi aku selalu diteror sama arwah istri aku bilang. Nggak masuk logika katanya. Berarti kamu gila. Diponis lah bang, di situ aku kena gangguan jiwa. Sakit hati nggak bang? Aku normal, perasaan aku, tapi kan aku normal. Karena dikasih soal pun jawab, bisa jawab bisa ya? Bisa jawab. Terkadang aku masih bisa nangkep obrolan orang itu, untuk jawabannya apa aku masih bisa. Setiap aku dikasih pertanyaan atau obrolan, aku masih nyambung. Ya, alibinya dokter sama orang LP itu di saat kamu normal. Tapi paham. Paham kan? Tapi di saat waktu tertentu kamu kumat. Kamu gila. Iya. Berarti kayak nanti normal, nanti switch ke setengah-setengah. stres gitu ya? Betul bang. Di situ aku merasa hancur banget bang perasaan. Nah waktu itu cobalah kan diobatin di situ bang. Ini udah dipindah? Ini masih di tahanan ya? Di tahanan. Di LP ya? Nah masih coba untuk orang LP itu koordinasi, bilang ke orang tua untuk coba diobatin dulu gitu kan. Ada perubahan apa enggak gitu kan. Itu setiap dikasih obat bang, nggak pernah aku makan. Itu obatnya ada yang 2, ada yang 1, lumayan gede itu bang. Warnanya ada yang merah, ada yang agak ungu gitu. Waduh, aku suka mikirnya kayak gini. Aku nggak gila, masa sih harus makan obat kayak gini gitu. Iya. Akhirnya cuman aku taruh di sini di bawah lidah bang. Aku minum kan pura-pura. Aku kasih gelasnya. Setiap mereka yang ngurusin aku udah pergi, aku muntahin tuh, aku buang. Oh bener-bener diliatin? Dilihatin harus diminum. Tapi akal-akalan aku kan, aku simpen gitu kan. Nah dari itu kejadian lagi tuh bang. Habis pemeriksaan itu, setelah aku diponis sama dokter di situ, aku kena gangguan jiwa, stres gitu kan. Karena mungkin kelamaan di tahanan. Kejadian lagi lah itu bang. Waktu aku mau ke kamar mandi, mau buang air, pas begitu aku beres buang air, pas nengok almarhum ada lagi. Masih diganggu nih? Masih diganggu, masih di LP situ kan. Otomatis aku teriak lagi bang, tolong, ada si Ratna gitu kan. Sama sipir itu gedor-gedor kan, gedor-gedor pintu sel itu. Akhirnya nyamperin, nah itu kan buktinya kamu gila katanya. Oke. Saya bilang, Pak, aku itu lihat arwah istri aku, bukannya aku gila, nggak normal, nggak waras. Aku ini waras, Pak. Ya udah katanya. Aku dibawain air tuh, kasih obat penenang. Kasih obat penenang, ya nggak aku makan lagi bang, karena ya pinter-pinter lah gitu kan. Udah minum katanya, biar cepat sembuh, ya udah. Nah di pagi itulah mungkin ada salah satu pengurus lapas koordinasi sama keluarga, terus keluarga datang ke lapas sambil didampingi sama dokter rumah sakit jiwa. Sempet ngobrol sama ibu bapak pada saat itu? Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa itu kan aku sempat dipertemukan sama bapak di ruang besuk gitu kan, sama bapak sama ibu berdua. Saya ngomong, Bu, saya bilang, Pak,
aku ini nggak gila, Pak. Aku ini nggak stres, Pak. Bapak cuman bilang, ya Bapak percaya, Ibu percaya, cuman ya udah demi kebaikan kamu, demi kesembahan kamu ya kamu ikutin aja lah aturan dari LP ini. Guys. Itu juga buat kebaikan kamu. Disitulah Bang mulai hancurnya hati aku, Bang. Gimana nggak hancur? Ibuku sendiri, bapakku sendiri nggak percaya kalau aku ini nggak gila. Makanya beliau bilang demi kebaikan kamu, berarti anggapan bapak saya stres. Dianggap sama ibu juga aku stres. Nurut aja demi kesembuhan kamu dan kebaikan kamu tuh. Di bahasa demi kesembuhan itu berarti bapak sama ibu nganggapnya aku apa, Bang? Disitulah mulai udah nggak jelas lah. Aku bilang ya terserah lah, terserah ibu sama bapak, terserah kalian semua lah mau diapain aku, saya bilang. Mau ditaruh di rumah sakit jiwa nggak, terserah, mau dibuang kemana terserah, aku bilang. Dapat 8 tahun itu Bang di LP karena ada rujukan dari dari pihak LP kan sama koordinasi sama keluarga kalau aku itu emang bener-bener gila Bang. Jadi kalau orang gila kan bukan bagiannya di LP. Takutnya dia pihak LP itu bilangnya takutnya atau gimana atau itulah gitu ya. Akhirnya datang bapak sama ibu itu cuma nengok sebentar langsung aku bawa lagi ke mobil box seperti mobil box gitu kan. Yang khusus buat orang gila itulah Bang. Sambil diborgol itu Bang. Di situ aku nangis Bang. Apa yang dirasain ketika nangis? Jujur Bang, yang aku rasain di saat itu tuh aku udah nggak ngerasa punya siapa-siapa gitu Bang. Aku udah berusaha nyeritain ke ibu kan tadi. Yang aku bikin aku lebih sakit hatinya itu kenapa ibu sama bapak aku pribadi pun bilang aku gila Bang. Jadi nggak ada bahasa untuk meyakinkan aku kalau aku itu sehat atau gimana. Justru malah mereka dengar omongan-omongan orang yang mereka nggak kenal seperti orang sipir gitu kan, pegawai sipir itu. Di situ aku bilang ya udahlah, mungkin udah nasib aku harus seperti ini gitu Bang kan. Singkat ceritanya nyampe lah di rumah sakit jiwa Bang. Aku diturunin Bang, disatuin sama orang gila asli Bang. Sama pasien yang lain ya? Pasien rumah sakit jiwa yang lain ya? Dan nih kamu di sini dulu ya katanya. Di situ aku bingung Bang. Nasibku ya seperti ini. Sama sih gitu kan. Sementara aku udah berusaha untuk tanggung jawab Bang. Untuk tanggung jawab atas semua kesalahan aku gitu kan. Pegawai rumah sakit sama dokternya itu nggak tahu kemana lah gitu kan. Nah, datanglah perawatnya Bang. Ini pasien baru katanya. Galak nggak katanya. Di situ Bang, pengen ngamuk aku itu Bang. Saking keselnya gitu kan. Disangkanya aku ini orang gila atau gimana, takutnya galak nggak gitu kan. Kayaknya aman sih gitu kan. Aku cuma bisa diem aja Bang. Diem, sudah itu belum dibuka nih Bang. Masih pakai borgol kan. Nah, datang 2 orang lagi yang nggak kenal, dibawalah Bang. Ada ruangannya gitu. Di situ dibuka borgol, terus aku suruh duduk, dikasih makanan sama air gitu kan, istirahat. Ini terus selang lama datang dokternya itu Bang. Dikasih soal banyak aku Bang. Sekarang katanya nanya sama aku, kamu ngerasa gila nggak? Enggak dok, saya normal. Bagus katanya. Dia ngasih soal tuh kayak pertambahan, perkurangan, perkalian. Coba jawab. Oh ya bagus katanya. Betul semua. Terus dia ngobrol. Bagus. Kamu normal? Ya saya normal Pak, saya nggak gila. Semua orang gila pasti bilangnya kayak gitu Mas katanya. Saya normal, saya nggak gila. Cuman kamu nggak gilanya di saat seperti ini. Di waktu tertentu kamu bener-bener gila. Contoh, saya banyak dapat laporan kamu teriak-teriak tengah malam, jerit-jerit tengah malam. Berarti itu kamu apa kalau nggak gila? Ya udahlah, nggak apa-apa, terserah saya bilang kan. Saya cerita ke sana saya nggak gila. Malah sempat saya cerita sama perawatnya itu. Bang, saya bilang, saya ini nggak gila. Semua yang gila di sini Bang katanya, bilang saya nggak gila katanya. Ya udahlah,
mau gimana lagi bang? Iya. Aku terima gitu. Disatuin lah, aku tidur tuh kan beberapa orang yang udah agak sehat lah mungkin kan. Oke. Jadi Ada memang Bang ya? yang udah bisa aku ajak ngobrol bang, cuman nggak 100% Mhm. nyambung. Jadi aku sama-sama gila gitu kan. Aku ngajak ngobrol itu awalnya nyambung, akhirnya ya belok gitu kan. Iya iya. Aku dalam hati, oh mungkin yang seperti ini yang Mmm. disangka sama dokter itu gitu kan. Mhm. Di sini ceritanya lucu juga ada bang, tapi yang banyakannya sedihnya gitu kan. Mhm. Setelah itu ngobrol-ngobrol, aku pikir kok kalau dipikir-pikir aku sama gilanya gitu kan. Ngajakin ngobrol orang gila, di situlah aku diem bang. Obrolan yang paling diinget boleh lah Bang, kasih kita cerita, apa tuh Bang? Yang Dia paling diinget ya? Yang paling diinget sebenarnya aku kalau inget itu ketawa sendiri bang. Iya gimana tuh Bang? Kan dia bilang ngatain, orang gila katanya kan. Orang gila balu ya? Iya saya bilang, kamu, aku nggak gila katanya, aku udah sembuh, kamu yang Nah, kalau aku lagi duduk sendiri bang, yang lucunya itu aku dibilang gila sama orang gila, katanya aku orang gila baru. Sementara dia udah lama kan, aku bilang, oh kamu orang gila lama. Enggak, aku katanya udah sembuh katanya. Tapi pas aku ajak ngomong, nah pokoknya kamu gila baru katanya. Kalau aku udah sembuh ya terserah lah, saya bilang kan. Di situ, ya intinya awal-awal masuk itu lucu bang. Iya. Soalnya aku pikir aku sehat, ngobrol sama orang gila. Kita sama gilanya berarti kan. Aku nanya kemana dia jawabannya gimana. Cuman yang aku ingat itu begitu aku masuk, nih ada teman baru gitu kan. Wih orang gila baru ya katanya. Kamu yang gila, aku bilang kan. Aku udah sembuh katanya. Kamu yang orang gila baru. Lama-lama, Aduh. jadi lama-lama gini bang. Istilahnya aku yang gila atau dia yang sehat gitu kan. Bingung juga kan. Iya. Kita gontok-gontokan sama orang gila gitu kan. Kata si perawatnya, udahlah sesuka kalian katanya. Asal jangan berantem aja lah katanya gitu kan. Ngobrol-ngobrol, udah banyakannya nggak nyambung sih gitu kan bang. Kalau yang sedihnya tadi sempet, dibilang tuh, Kalau sedihnya, kalau masih inget boleh cerita. kalau sedihnya kan pertama masuk, wah aku ada sedikit agak gembira lah gitu, ada hiburan bang ya. Tapi menjelang 1 hari 2 hari, teror itu muncul lagi bang. Oh. Aku teriak-teriak lagi sampai perawatnya itu tengah malam itu bangun semua, tanya sama aku ada apa. Aku bilang aku lihat sosok arwah istri aku datang lagi. Dia nelor dengan bahasanya kesininya cuman minta, bang aku minta maaf ya gitu kan. Itu terus bang yang waktu di rumah sakit itu yang aku dengar perkataannya. Tapi yang selalu aku bikin teriak-teriak itu bukan suaranya bang. Jadi kemunculan dia yang mendadak gitu loh bang. Iya, kaget. Jadi Ya. aku teriak sambil teriak-teriak, tapi jelas banget gitu kan. Hampura. Berarti kan, bang aku minta maaf gitu. Nah, dapat beberapa minggu di sana tuh masih terus seperti itu sampai beberapa bulan terus-terusan. Akhirnya kan si perawat ini ngomong nih bang sama atasannya, kalau aku disatuin terus sama teman-temannya yang lain ini takutnya ada hal-hal yang tidak terjadi atau aku yang melukai ataupun gimana lah gitu kan sama pasien yang lainnya gitu kan. Sempatlah aku dipindah ke ruang isolasi lagi bang. Sendiri lagi? Sendiri lagi bang. Wah gila. Nah, waktu aku teriak-teriak itu ekstrim banget bang. Itu sih singkat ceritanya udah dapat beberapa bulan ya. Aku itu setiap nengok dia ada bang, tiap malam itu. Setiap aku lagi santai gitu kan, kadang udah tercium aroma busuk gitu. Perasaanku itu dia ada di samping gitu kan. Aku kan otomatis teriak lagi gitu kan. Nah, sampai aku sempet dipindah jauh dari ruangan orang-orang yang sakit itu kan banyak tuh. Aku dipojokin bang. Pakai apa? Entah baju apa sih yang pakai sleting di belakang itu khusus orang gila. Gila banget itu. Itu semalaman itu bang. Aku kan tangan cek Begini kayak doang, gini. iya. Begini. Aku udah nangis bang, minta dilepasin. Nggak ada yang nyautin bang. Terus aku teriak-teriak lagi kan, minta dilepasin. Mungkin mereka nggak mau dengar aku teriak-teriak. Aku disuntik bang. Sempet disuntik Di sini nih. Bang Opik. Nah dari situ lemes gitu kan, langsung nggak sadar. Tahu-tahu bangun pagi gitu kan. Nah pas udah pagi itu mungkin ngondisiin keadaan aku dulu kan. Si perawat-perawat itu aku ngamuk lagi nggak? Padahal sebenarnya di situ tuh aku nggak pernah ngamuk bang. Cuman berusaha minta tolong gitu. Cuman gedor-gedor pintu gitu kan.
agar si perawat atau siapa yang ada yang deket nyamperin gitu kan, biar aku nggak bener-bener ketakutan gitu Bang kan. Nah, pas paginya itu tanya kan, "Udah sehat belum kamu?" katanya. "Ngamuk-ngamuk lagi nggak?" katanya. "Enggak lah, nggak apa-apa, aku udah lumayan lah," aku bilang. Ya udah dibukain kan sama mereka. Ya udah ganti lagi baju gitu. Dibukain tuh Bang. Di kan slide-nya di belakang tuh, mana pakai tali banyak lagi kan di sininya tuh. Iya, iya, iya. Itu udah setengah mati nih Bang. Pas bangun pagi tuh kayak gimana lah rasanya sakitnya gitu. Kasih lagi salin, suruh salin. Dikasih lagi obat tuh Bang. "Nih minum," katanya, "biar cepet sembuh." Saya iyain aja nggak mau, udah males debat gitu kan. Saya makan, saya minum, saya kasih setiap dia udah pergi gitu kan, saya buang gitu. Oh, Bang Opik pada saat itu pun masih belum mau minum? Aku nggak ngerasa aku nggak gila Bang. Iya, iya, iya. Oke, Jadi oke. aku selalu umpetin lah di Iya. bawah lidah itu kan. Nah, dapat beberapa bulan kemudian itu kan aku dipisahin Bang. Jadi aku mau teriak sebodo amat gitu kan. Aku mau gimana juga. Yang penting nggak ada aktivitas yang lain di ruangan aku itu, nggak ada orang lain gitu kan. Menginjak dapat 1 tahun tuh Bang. 1 tahun ini kan sisa tahananku kan dapat remisi Bang. Aku kan divonis, aku ceritain balik ya. Aku divonis kan 12 tahun Bang. 8 tahun aku habisin di sel karena dapat remisi itu 2 tahun, jadi aku 10 tahun Bang. Yang 8 tahun aku habisin di sel itu di tahanan, di LP. Yang 2 tahun aku habisin di rumah sakit jiwa. Bayangin Bang, 2 tahun Bang. Nginjak 1 tahun lamanya aku dirawat di rumah sakit itu, aku coba Bang, ini buktinya ada Bang. Ini putus Bang. Ini putus Bang. Kaget kan. Aku waktu itu di suatu pagi kan disuruh keluar tuh pasien tuh. Habis sarapan itu kan berjemur Bang. Suruh yang udah agak sehat gitu kan. Aku disebutnya udah agak sehat lah. Kamu bantu-bantu bersih-bersih ya, kumpulin sampah. Aku sama-sama kita sama yang lain tuh pungut-pungut sampah gitu kan. Cabut-cabut rumput. Pas begitu aku lagi nyabutin rumput Bang. Kan di situ nggak tahu dari mana aku nemu potongan segini Bang. Aku ambil tuh Bang. Aku ambil, awalnya nggak ada niatan gitu kan untuk ngelakuin, kantongin. Nah, ceritanya habis beres-beres pagi itu, siang harinya aku mandi, biasa makan siang gitu lah, minum obat lagi ya, namanya pasien lah Bang gitu kan, minum obat. Singkat ceritanya, datanglah malam berikutnya, itu penampakannya semakin jelas Bang. Dengan luka yang membusuk, dengan bahasa yang tolong gitu, hampura gitu kan. Nah dari situ aku teriak lagi Bang. Yang bikin aku frustasinya udah nggak ada orang yang mau datang. Perawat itu nggak ada yang datang Bang malam itu. Biasanya kan ada, kenapa gitu kan, minta apa. Waktu itu aku udah gedor-gedor, kan seperti sama lah, nggak jauh beda sama di LP gitu kan, pakai jeruji besi kayak gitu. Nggak ada yang mau nengok, cuman ada orang nengok dari jauh lah, nggak mau nyamperin gitu. Aku panggil-panggil gitu yang jaga malam itu. Ngejelasin ke siapapun nggak ada yang mau dengar penjelasanku Bang. Akhirnya, wah mungkin udahlah, orang tua aku juga udah nggak peduli gitu kan. Selama aku 1 tahun di rumah sakit jiwa itu nggak ada yang nengok Bang. Bapak nggak ada, ibu apalagi, adik aku nggak ada yang nengok Bang. Padahal boleh ditengokin. Ya boleh, yang namanya pasien itu kan. Ya, aku takutnya beda gitu kalau. Soalnya aku lihat ada beberapa bagian pasien di situ bisa Bang ditengokin gitu kan, pengen ketemu gitu kan. Tapi aku udah menginjak 1 tahun lebih kok, aku bilang nggak ada satupun pihak keluarga yang ngejenguk gitu Bang. Akhirnya aku inilah, udahlah mending ya aku daripada hidup kayak gini. Udah coba ngejalanin 8 tahun tahanan, sekarang aku sampai dipindahin ke rumah sakit jiwa, kayaknya udah nggak ada jalan keluar lagi Bang. Di situ keputusasaan Bang, 9 tahun loh Bang. Iya. Terus-terusan gitu kan. Akhirnya ya aku ambil dari kantong itu. Ini tuh potongan pertama inilah yang kecil-kecil ini Bang. Ini mungkin kalau orang yang nggak tahu disangkanya aku apalah gitu. Yeah. Cuman tadinya kan
biar cepat keluar banyak darah itu kan. Kayak gini. Iya lagi itu. Cuman bahaya. sesaat darahnya. Kecil-kecil gitu ya. Kegores doang. Kegores. Nah, akhirnya si cutter itu kan runcing, Bang. Aku tekan kayak gini kan. Aku pegang kayak gini. Gila sih. Aku kayak gini, Bang. Kerak. Nah, di situ tuh gimana sih kalau kita ada selang yang isinya air, kita potong sedikit kan muncrat kayak gitu. Ini kalau abang nggak percaya boleh dipegang, ini masih bolong, Bang, nggak dijahit, Bang. Ini cuman sembuhnya cuman pakai air anget aja, Bang, nih. Iya, ini tuh darah, Bang. Diginiin tuh kelihatan banget tuh. Ini tuh urat nggak nyambung lagi satu. Di situ karena aku udah ngerasa putus asanya, coba cerita ke sini. Iya. Adapun beberapa bagian yang mau mendengarkan cerita saya itu hanya orang-orang sebatas pekerja yang nggak punya wewenang di situ gitu. Jadi dia nggak bisa berbuat banyak ataupun ngebantuin banyak. Cuman dia bisa nenangin aku. Tapi kan cuman beberapa aja. Kebanyakannya tetap aku cerita apapun tetap bagi mereka tuh kamu itu gila. Iya, paham. Apa yang terjadi pada saat itu? Langsung nggak sadarkan diri atau gimana? Yang aku herannya, aku tuh berusaha pengen mati gitu kan, Bang. Tapi kenapa malah sakit aja yang ada. Darah itu udah di ruangan itu kan pakai keramik. Ini udah kucoba kan, kututup pakai baju kaos itu kan, biar nggak muncrat. Kalau diginiin tuh muncrat, Bang. Iya, pas kira maaf. Nih, ini kan sambungan urat ini putus di satu nih. Yang ini masih nyambung. Aku bilang, udahlah. Aku kan kalau habis darah orang pasti meninggal gitu. Iya. Ini aku gini-gini terus, Bang. Itu sengaja. Tapi karena aku waktu itu takut ketahuan, aku buka kaos kan, aku buntulin ke sini, Bang. Aku gini-gini itu udah kayak dapat nyiram pakai ember aja darah. Sampai aku buka dari tangan tuh, aku peras kayak gini tuh udah ser gitu airnya kan. Itu cuma dikasih lemes aja, Bang. Nggak dikasih pingsan nyampe subuh itu darah udah. Setiap ini gerak, cuma udah pucet buka. Terasa memang lemes ya? Lemes. Mau buka katanya udah pucet gitu kan. Itu darah itu udah nggak jelas lah dari sini tuh masih tiap gerak gini keluar tuh, Bang. Ser gitu kayak dipencet gitu. Itu ketemunya pagi, Bang. Ribut kan orang-orang itu. Cuman yang saya herannya kenapa nggak dijahit gitu kan. Cuman di situ aja dan cuman diobatin ala kadarnya, mungkin takut gimana lah gitu. Nggak dijahit, Bang? Ini nggak ada. Oh, itu? Ini nggak ada jahitan. Ini cuma dikasih perban aja, Bang. Kasih perban, dikasih. Masih ngocor dong. Apa tahu seperti itu nggak? Obat yang klip-klip itu. Itu yang pakai itu aja. Jadi manusiawi banget. Ya, aku nggak bisa sebutin ya nama rumah sakitnya, cuman mungkin mereka takut dibilang kelalaian atau apa sampai terjadi hal seperti itu, mungkin mereka takut tercium media, Bang. Oke. Jadi aku nggak dibawa keluar. Iya. Terus gimana tuh, Bang? Ya, itu sempatlah aku dirawat gitu kan. Dirawat nih? Nah, dikasih infus gitu. Cuman dia ngomong, waktu itu ada salah satu dokter yang bilang, "Mas, kamu itu nggak gila. Tapi kenapa?" katanya, "waktu-waktu tertentu Mas selalu teriak-teriak gitu kan. Mas selalu bilang tolong gitu. Itu sebenarnya apa sih gitu kan?" Aku coba jelasin lagi tuh, Bang. Oh iya. Berarti bener Mas ini masih gila, belum sembuh katanya. Jadi orang-orang seperti dia itu nggak percaya yang namanya tahayul, Bang. Iya. Nggak percaya. Jadi mereka itu bawa logika gitu kan. Singkat cerita, dapat 2 tahun kan. Hampir habis kan masa tahananku itu. Aku masih di telur juga. Sampai akhirnya aku dinyatakan bebas gitu kan. Habis masa tahananku kan 10 tahun. Yang 2 tahun dihabisin di rumah sakit sana. Dan akhirnya adalah pihak keluarga gitu kan. Bapak sama saudara gitu yang jemput. Aku dibawa pulang. Bapak sama saudara itu bukannya ngasih semangat gimana, Bang, waktu jemput aku itu kan. Cuma nanyanya, "Kamu udah sehat?" gitu. "Mau pulang," gitu kan.
Iyalah aku udah sembuh, aku bilang emang aku nggak gila gitu kan. Ya udah kalau emang kamu nggak gila pulang aja nggak apa-apa gitu. Singkat ceritanya aku sehari 2 hari di rumah itu normal-normal aja Bang. Nah di sini kan aku mau cerita Bang. Di rumah bapak itu kan ada rumah kecil lagi. Mhm. Bekas dulu pernah aku tinggal sama almarhum. Sewaktu mau kita berangkat ke Serpong dulu itu kan sempat tinggal dulu beberapa minggu tuh di Sukabumi. Mhm. Nah, kita kan kalau orang Sunda bilang di emperan gitu kan, sebelah rumah ngemperin gitu. Waktu itu karena aku berhubung pulang dari dia taunya orang-orang di kampung itu aku baru bebas lah. Dan juga banyak tetangga yang tahu kalau aku itu baru keluar dari rumah sakit jiwa gitu kan. Akhirnya tetangga itu kan berbondong-bondong datang ke rumah gitu kan ngejenguk. "Oh gimana nih, udah sembuh belum sakitnya? Udah normal lagi apa belum?" Akhirnya lama-lama kan aku malu Bang. Iya, paham paham. Ya kita sehat kok ditanyain, "Udah normal lagi belum?" Gitu kan. Ya sebagai orang normal malu Bang kita keseringan datang saudara atau tetangga kayak gitu ngomongnya. Akhirnya aku mutusin ngomong sama keluarga kalau aku mau tidur di rumah sebelah. Pas sehari, 2 hari, itu aman Bang. Alhamdulillah gitu ya. Cuman di situ ada beberapa pakaian almarhum yang belum sempet dibuang gitu kan. Masih ada lah seperti foto-foto waktu zaman dulu lah gitu. Udah walaupun udah pudar tapi masih jelas lah gitu kan. Kayak minyak-minyak wangi gitu bekas-bekas botolnya tuh sama ibu tuh disimpan rapi gitu, nggak dibuang gitu. Pas ketiga harinya aku lagi tidur itu Bang, dia gedor-gedor pintu belakang. Dok 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 gitu. Aku kira saudara gitu kan. Ya dibuka aja nggak dikunci, masuk aja. Aku lagi di sini nih lagi nyantai. Nggak ada dibuka-buka Bang pintu. Pas aku buka apa Bang? Sengaja dia munggungin aku Bang. Mhm. Di kan pintu kubuka kayak gini kan. Pas aku buka sengaja ngeliatin luka yang di punggungnya itu Bang. Itu yang aku lihat itu udah campur nanah apa gitu. Udah Busuk membusuk. sekali baunya itu Bang. Sampai akhirnya aku banting pintu kan. Aku teriak lagi minta tolong kan. Datanglah bapak sama beberapa saudara, "Ada apa?" Si Ratna masih ada nemuin aku, dia bilang. "Ya udah istighbar," gitu kan, "istighbar istighbar istighbar," gitu. Nah, malam berikutnya cuman gangguan-gangguan biasalah di tempat tidur, perasaan dia itu ada di samping aku, Bang. Aku teriak lagi gitu kan. Nah, puncaknya di malam Jumat itu aku sebenarnya belum malam, Bang. Baru habis maghrib. Mhm. Habis maghrib itu kan, mau mandi nih, bersih-bersih gitu kan. Nah, kebetulan kan kamar mandi itu di samping gitu kan, di samping rumah. Awalnya aku cuman nyium-nyium bau amis gitu kan, sama bau busuk mungkin ya ini dari pembuangan lah gitu kan, atau dari got. Pas begitu aku buka baju Bang, buka celana Bang, kan aku pas celana dalam nih Bang, pas aku mau ngambil air, mau nyiramin ke kepala, kan di samping aku itu kecil lah kamar mandinya. Jadi di pintu itu kan suka ada kaca, Mhm. kaca yang langsung sama pintu itu Bang. Itu pas di belakang aku dia Bang. Si almarhum itu sambil bilang, "Ah, nyeri, ah, hampura." Saking kagetnya Bang, aku dobrak, teriak-teriak gitu. Itu udah bener-bener saking aku takutnya gitu Bang. Itu nggak sadar Bang. Mhm. Sampai aku dobrak pintu, aku keluar cuman pakai celana dalam. Otomatis jam segitu di kampung lagi rame-ramenya orang Bang kan. Jadi bahan pembicaraan lah itu satu kampung. Anjir, miris banget. Sampai bilang, "Kenapa dibawa pulang? Anaknya kan masih gila. Tuh lihat contohnya, teriak-teriak nggak pakai celana katanya, nggak pakai baju. Itu gimana?" katanya. "Takutnya dia ngamuk-ngamuk nanti ngelukain orang," gitu. Ya takutnya mungkin aku bawa golok, bawa apa gitu, nanti nyelakain orang gitu kan. Sampai akhirnya aku ditarik sama bapak kan. "Kamu ngapain malu-maluin?" katanya. "Si Ratna Pak, masih ada tadi di belakang saya." Perasaan saya itu sambil minta tolong tuh, perasaan aku tuh Bang, sambil kayak gitu. Jadi aku Mhm. takut kan, karena udah bertahun-tahun diteror kayak gitu terus-terusan, apalagi yang waktu itu yang bikin aku bener-bener takut itu udah mukanya hancur gitu kan. Perasaan aku itu dari belakang itu, Mhm. yang dari belakang kaca itu kan mau sampai aku dobrak pintu, aku keluar minta, "Tolong tolong ayah si Ratna," gitu kan, "ada si Ratna," gitu kan. Sambil bilang, "Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim."
Itu nggak sadar aku jadi tontonan, Bang. Akhirnya bapak ngerasa nggak enak gitu kan, aku ditarik langsung suruh pakai sarung, ngobrol. Paginya itu Bang, percaya nggak percaya Abang, warga itu sama pengurus itu seperti RT RW gitu kan, ke rumah Bang. Jadi nyaranin buat saya dibalikin lagi Ke rumah sakit jiwa. Katanya kalau saya itu takutnya bawa alat senjata tajam ngelukain orang gitu Bang. Sampai takutnya terjadi ada korban gitu kan, karena saya disangka warga sekitar itu, "Kalau bener orang sehat," katanya, "Pak, Bu, normal, kenapa jam segitu kemarin waktu malam Jumat, waktunya orang mau pergi ke masjid, dia malah teriak-teriak minta tolong nggak pakai kolor, nggak pakai baju," gitu kan. "Berarti kan masih gila, tolonglah Pak," katanya, "kerja samanya. Kami sebagai warga dan pengurus warga di sini minta tolong," gitu. Akhirnya dengan ngerasa mau nggak mau bapak akhirnya aku dikembalikan, balik lagi. dibalikin lagi. "Bapak," aku sempet ngomong, "Pak, aku ini nggak gila," gitu kan. "Bu, aku ini nggak gila. Ibu sama bapak tega lihat aku masuk rumah sakit jiwa. Tapi kan kenyataannya kata ibu kamu kayak gini," gitu kan. Teriak-teriak. "Aku lihat hantu si Ratna, Bu. Aku lihat hantu istri aku bilang. "Ya udah, ibu percaya," katanya, "sama kamu, tapi kamu nurut ya, kasihan, hargainlah perasaan ibu," gitu kan. Mau nggak mau akhirnya aku dititipin lagi Bang, 6 bulan Bang. 6 bulan. Nggak sebentar Bang, 6 bulan. Selama 6 bulan pun seperti itu terus-terusan, akhirnya aku sampai ya udah pasrah lah Bang. Teriak lagi sampai bolak-balik itu waktu yang 6 bulan itu yang tambah parah Bang, disuntik lagi, tiap aku teriak-teriak suntik lagi gitu kan. Akhirnya aku ngerasa bener-bener udah nggak bisa apa-apa, ngerasa pasrah. Setiap almarhum itu datang, dia selalu nuntut tolong gitu, sakit. Dan akhirnya, hampura. Itu yang semakin lama tuh itu terus yang diucapinnya Bang. Selama 6 bulan itu, akhirnya aku teriak lagi, minta tolong lagi, udah. Karena sebelumnya aku pernah tinggal di situ kan 2 tahun Bang, mungkin mereka udah bosen gitu kan ngurusin saya. Itu setiap habis teriak nggak ada basa-basi Bang, di sini nih disuntik nih. Di bagian belakang langsung. Langsung aja ces gitu aja. Itu langsung kerasa banget itu, beberapa detik itu langsung lemes. Tahu-tahu bangun pagi gitu. Akhirnya setiap aku kejadian itu minta tolong gitu kan. "Oh, tolong," aku bilang, "aku lihat si Ratna," gitu. "Berisik kamu," masuk tuh 2 orang pegang tangan. Kadang di sini nih, ya. Tuh, Udah ngasal gitu ya? ya ngasal Apa aja. ya, udah ngasal ya? Udah ngasal aja. Ya aku bilang juga sih dibilang rumah sakit juga, kalau sebenarnya bukan rumah sakit jiwa sih bisa disebutnya rumah penitipan orang gila gitu. Soalnya nggak begitu gede sih gitu kan. Jadi cuman aku bilangnya rumah sakit gitu kan. Cuman saat ini juga masih berjalan tapi tambah gede kalau sekarang kan. Iya. Terus-terusan Bang, seperti itu sampai aku udah bener-bener nyerah gitu Bang kan. Sampai aku tuh habis, badanku tuh habis. Berat badan. Berat badan tuh tinggal kayak tengkorak hidup gitu kan. Nah, selama 6 bulan itu di sana, kebetulan mungkin paman ngedenger lah yang tinggal di desa sebelah itu datang Bang, ngejenguk aku kan ke situ. Dia nanya, "Kok kamu masuk lagi ke sini?" Katanya, "Kamu kemarin udah pulang." Aku dengar-dengar kamu dimasukin lagi ke sini udah 6 bulan ya. "Ya Mang," aku bilang, "tolonglah Mang, aku pengen pulang. Aku udah nggak tahan." Dia lihat sampai nangis Bang, lihat badan gitu sampai hancur gitu kan. "Ya udah kamu sabar dulu aja, nanti coba Mamang ngobrol lah gimana caranya biar kamu bisa keluar dari sini," gitu. Akhirnya tebus buat ngebawa aku pulang gitu kan. Ditebuslah ke pihak rumah sakit itu, nggak tahu berapanya. Akhirnya aku pulang itu nggak dibawa ke tempat orang tua Bang. Kemana? Dibawa ke rumah paman yang di kampung sebelah. Jadi bapak, ibu, saudara yang lain itu nggak ada yang kasih tahu. Oh, nggak ada tahu nih. Oke. Nah di sana begitu nyampe di rumah paman itu paman nanya, "Aku mau nanya sama kamu," katanya, "sebenarnya apa sih yang sebenarnya kamu alamin itu," gitu kan. Kalau mamang lihat, "Emang kamu nggak gila, kamu normal," gitu kan. Cuman kenapa kamu suka teriak-teriak nggak jelas gitu, sampai minta tolong ke sana ke sini gitu kan. Sampai nangis-nangis, kamu ada apa sebenarnya? Di situ memang aku jujur, si Ratna tuh masih selalu datang
nuntut dia minta tolong sama maaf aja gitu. Berarti Korinnya itu masih nelor kamu gitu kan. Ya bisa dibilang nggak tahu Korin nggak tahu apa, yang penting dia itu Mang, saya bilang sambil dengan badan itu udah membusuk Mang, luka-lukanya itu udah bener-bener hancur, sama muka udah hancur. Aku bilang selalu dadakan datangnya tuh kalau lagi diam gini Mang, tahu-tahu dia ada di samping gitu. Kadang-kadang yang selalu aku bikin teriak-teriak minta tolong kaget itu karena dadakan itu Mang, aku bilang. Pas aku lagi nengok, kadang-kadang tahu-tahu perasaan aku itu Bang di belakang mau nyekek gitu kan. Nah disitulah sampai akhirnya Mamang bilang, "Ya udah kamu tinggal di sini dulu, besok coba Mamang obatin," gitu kan. Akhirnya Mamang manggil esok hariannya itu nyari kiai buat Ngobatin. ngobatin. Keesokan harinya itu, di pagi harinya paman, cari orang buat ngeruqyah gitu. Dia bawa seorang kiai gitu yang bisa ngeruqyah. Itu pertama satu kiai, di hari itu tuh, di pagi itu tuh saya diruqyah nggak mempan. Apa yang dirasain ketika diruqyah? Yang aku rasakan aku nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar, cuman, ini pemberitahuan dari paman ya. Jadi aku kayak kesurupan ngamuk-ngamuk gitu. Bukannya hilang, tapi setiap dibacain ruqyah itu aku tambah parah, sampai diiket gitu kan. Nah, cuman kata paman aku meracau di situ, minta maaf gitu, hampura, nyeri, perih, hampura. Jadi seolah-olah aku itu perempuan yang minta maaf sama laki-laki gitu, aku manggil gitu. Jadi kata paman si arwahnya itu masuk ke aku, jadi dia nggak mau pergi, jadi dia nuntut aku itu untuk ngemaafin dia gitu kan. Cuman perasaan aku udah ngemaafin dia gitu kan dari awal juga gitu kan. Cuman itu dia tadi, si kiai tadi nyaranin udah sama orang lain aku nyerah gitu kan. Datangin lagi lah keesok harinya sekaligus 2 orang. Pas begitu aku diruqyah bukan aku yang kesurupan Bang, tapi malah si kiainya itu. Kiai ini kesurupan? Yang satunya lagi. Oke. Jadi kamu nggak boleh ikut campur gitu kan. Jadi dia bilang ini antara aku sama dia gitu. Soalnya masih ada urusan yang belum tuntas, gitu aja. Jadi tolong jangan ikut campur gitu. Nah akhirnya si kiai juga dia nanya kan, awal mulanya sampai seperti itu gimana gitu. Nah dari awal dulu kejadian sampai aku masuk ke LP, sampai aku masuk rumah sakit jiwa, sampai hari itu aku diruqyah dijelasin lah sama mamang. Jadi oh ya itu kalau itu masalahnya masalah pribadi gitu kan. Ya cobalah cari alternatif yang lain gitu. Akhirnya paman juga nyerah gitu, sama kayak gitu nyerah. Di sini aku ngerasa malu Bang. Ngerasa malu dalam artian satu aku keluar dari rumah sakit udah ditebusin sama si mamang itu gitu kan. Terus biaya ruqyah itu kan nggak mungkin sedikit lah gitu kan, beberapa kali ke ruqyah juga lumayan lah mungkin gitu, belum ongkos belum apa. Di sini akhirnya aku ngomong sama mamang, "Mang, aku mau coba nanya-nanya temen, siapa tahu temen punya kenalan atau tahulah orang pintar yang bisa ngobatin penyakit aku ini Mang." Awal-awalnya mama nggak mau ngasih izin Bang, soalnya dia nanya mau kemana, aku nggak jawab gitu kan, cuman mau ke temen. Nah akhirnya aku nemuin salah satu teman lama dulu Bang. Aku temuin kaget dia Bang. Lihat badan aku tinggal tulang gitu kan. Akhirnya tolonglah aku bilang cariin orang yang bisa ngobatin penyakit aku ini ya bilang. Emang kenapa? Aku selalu dikejar, selalu diteror sama arwah istri aku bilang. Dia bilang, "Oh iya ya," katanya. "Agak merinding juga nih ceritain ini," katanya kan. "Sabar ya, aku coba-coba tanya-tanya dulu." Nah, kebetulan datanglah kawan dia ini Bang. Kawan aku yang satunya lagi, aku nggak kenal nih sama orang ini kan. Nah, dia itu orang Padang. Padangnya orang ini Pasaman Barat gitu kan. "Ada apa Bang?" katanya. "Emang penyakitnya apa?" gitu kan. Aku jelasin kan kronologi kayak gimana. "Oh berarti Abang pernah orang ya?" katanya kan. "Iya," aku bilang, "tapi aku udah ngejalanin masa hukuman selama 10 tahun. Tapi selama 10 tahun ini kalau sampai aku keluar pun si arwah itu masih ngejar-ngejar aku aja," aku bilang kan. "Lihatlah aku sampai kayak gini bolak-balik masuk rumah sakit jiwa," aku bilang. Si abang itu, "Ada Bang," katanya, "cuman jauh. Ada di
kampung saya. Di mana? Di Pasaman Barat, Bang. Masih daerah Sumatera. Nah, kalau abang bener-bener niat pengen sembuh, nih aku kasih alamatnya. Rinci bang alamatnya itu kan. Sehari kemudian aku ngomong sama Mamang, Mang, aku mau berobat nih selagi ada yang ngasih. Tahu nih ada orang yang bisa buat ngobatin penyakit aku gitu kan. Kata Mamang, kemana? Dia bilang, di Sumatera Bang. Jauh amat. Yakin nggak kamu mau ke sana sendiri gitu kan? Yakinlah Mang, aku bilang kan. Soalnya aku pengen sembuh gitu kan. Apapun caranya pasti aku lakuin gitu kan. Soalnya selama aku buron pun dulu kemana-mana nggak ada obat. Sekarang aku udah di penjara ngejalanin masa tahanan 10 tahun. Belum ada juga perubahan, masih teror terus-terusan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini aku bisa sembuh gitu. Nah akhirnya aku tolonglah pinjem uang gitu kan buat ongkos. Singkat ceritanya ngasih uang lah buat ongkos. Waktu itu aku berangkat itu hari Rabu. Sendiri? Sendiri Bang. Tapi sebelum berangkat, Mamang pesen sama aku itu temuin dulu ibu sama bapak minta izin buat berobat biar kamu cepet sembuh gitu kan. Awalnya aku nolak Bang, karena aku udah ngerasa sakit hati ya udah pulang dipulangin lagi ke rumah sakit jiwa itu kan. Cuman dengan ngerasa berat hati Bang, aku datang ceritanya kan ke rumah bapak itu. Kaget bapak sama ibu. Begitu aku bilang assalamualaikum, dia bilang kamu kabur ya katanya. Belum waktunya pulang kok kamu kabur gitu kan. Enggak kabur, cuman aku udah diizinin pulang gitu aja kan. Kok nggak ada kabar katanya ke rumah. Yang jemput Mamang yang di sebelah, kampung sebelah. Oh. Kesini juga aku nggak bakalan nginep Pak, Bu, aku bilang kan aku cuman mau minta izin, pamit, minta doanya aku mau berobat. Singkat ceritanya aku pergilah Bang, pakai bis ke Pasaman Barat. Aku naiknya di Bekasi, terminal Bekasi. Oh iya. Belah kapal, nyampe ke sana itu perjalanan 2 hari 1 malam. Nyampe ke Pasaman Baratnya itu sore, akhirnya aku turun naik lagi angkot gitu kan. Aku bilang aja nyampe ke kampung situ, akhirnya dengan alamat yang sama rumah RT RW sama nama bapak itu kan ada di situ nih. Aku tanya sama warga di situ, kebetulan aku mampir ke warung sambil beli minum. Misi Bu, oh iya Bang, ada apa? Bu, saya mau tumpang tanya kalau rumahnya Pak Amir sebelah mana? Kalau rumahnya Pak Amir sebenarnya di sini Bang, katanya di sebelah sana. Cuman beliau katanya udah nggak tinggal di rumah ini lagi. Dia tinggalnya di kebun sawit. Dia sambil ngurus kebun sawitnya Bang, katanya. Beliau tinggal berdua sama istrinya, katanya. Kalau boleh tahu, lewat mana Bu ya? Aku bilang kan, oh kalau jam segini udah nggak ada kendaraan lewat. Soalnya ke sana cuma orang-orang yang berkebun aja yang bawa kendaraan, katanya nggak ada kendaraan umum gitu. Nah ibu itu ngunjukin, nah dari sini aja nih Dek, katanya. Dari jalan setapak ini ada lurus. Cuman lumayan jauh katanya, ke hutan katanya. Ya dibilang hutan kan karena kebun sawit itu Bang di sana kan, sawit-sawit udah tinggi-tinggi. Kalau ibu saranin kalau bisa nginep dulu aja di sini atau gimana lah gitu buat nunggu besok pagi jadi bisa numpang orang yang bawa motor pergi ke kebun sawit itu sambil panen sawit gitu kan. Enggak lah Bu, nggak apa-apa aku jalan. Yakin deh jalan katanya. Jauh nggak Bu? Ya paling sejam 2 jam lah. Sejam 2 jam itu di motor Bang, yang dia bilang sejam 2 jam itu. Aku kira sejam 2 jam itu jalan kaki. Ternyata di sore itu kan hampir setengah 6, jam 6 lah aku di warung itu maghrib gitu ya. Deket lah kalau 1 jam atau 2 jam paling lama. Mungkin karena aku orang baru gitu kan, agak sedikit nanjak ke bukit. Wajar lah ibu itu. Ternyata Bang, aku jalan itu. Ibu itu cuma ngasih patokan, lurus aja terus. Nggak usah belok-belok katanya. Nanti di ujung ladang itu ada rumah panggung 1. Itu rumah Pak Amir katanya. Nggak ada lagi rumah katanya. Jalan. Perasaan ini udah berjam-jam kok nggak nyampe-nyampe aku bilang kan. Katanya sejam 2 jam. Sekitar jam berapa itu ya? Udah capek banget lah Bang gitu kan. Nah nyampe lah ke ujung ladang itu ada rumah panggung Bang. Udah malam Udah malam banget itu Bang. Aku juga udah, ya kebetulan waktu itu aku nggak ada jam gitu kan. Nggak ada HP juga gitu kan. Udah malam banget ya. Yang aku ini udah lebih kalau dari 2 atau 3 jam. Soalnya ngerasain kaki ini Bang udah bener-bener sakit gitu kan. Udah pegel gitu kan. Nyampe
ke depan rumah Pak Amir itu, saya ucapkan assalamualaikum. Keluarlah sosok Pak Amir itu Bang. Orangnya ya dibilang tinggi enggak, pendek juga enggak, sedang lah. Cuman beliau udah tua gitu. Udah bener-bener sepuh. Pas begitu aku bilang assalamualaikum, beliau jawab waalaikumsalam. Langsung dia buka pintu. Begitu aku mau naik ke tangga rumahnya itu dilarang Bang. Dilarang? Hmm. Apa katanya? Kata beliau itu, "Woi kamu jangan dulu naik dek," katanya. "Kamu tunggu di situ. Biar bapak yang ke situ," kata Pak Amir. Beliau tuh turun dari tangga, langsung nyamperin. Cuman yang aku lihat itu Bang, waktu bapak itu tunggu dulu sebentar deh di situ, dia masuk lagi Bang. Dia turun itu, aku lihat bawa sarung, sama bawa kemeja, sama bawa anduk. Oh, mungkin beliau mau ke air gitu tuh, atau mau mandi mungkin aku. Itu. Setelah dia turun, udah begitu aku mau ngucapin ngomong sesuatu gitu, mau nanya, "Betul ini rumahnya Pak Amir?" "Oh iya betul ini rumah Pak Amir." Pas begitu aku salam gitu Bang. Habis salam, dia langsung bilang, "Kamu nggak usah dulu ngomong apa-apa, sekarang kamu ikut sama aku." Aku digiring Bang, dibawa ke anak sungai itu kan. Cuman lumayan begitu dalam lah gitu, segini lah gitu anak sungai. Kata beliau itu, Pak Amir bilang, "Sebelum kamu masuk ke rumah aku, sebelum kamu cerita semuanya, aku udah tahu. Kenapa kamu suruh balik ke sini, aku bawa ke anak sungai ini, kamu mandi dulu aja. Soalnya lihat di sana ada yang ngikutin kamu," katanya. "Kalau kamu pengen sembuh, bener-bener pengen sehat, nurut." Tengah malam Bang, itu direndam aku. Aku mikirnya takut buaya gitu kan. Iya. Yang namanya di Batang ada anak sungai itu, dia bilang nggak bakal ada apa-apa, kamu mandi aja. Sambil dibaca-bacain doa sama beliau itu Bang. Adalah mungkin setengah jam udah kedinginan, udah naik katanya, naik, kasih anduk, kasih sarung. Nah baru, sekarang yang baju kamu barusan pakai itu kan nggak boleh dibuka Bang, harus dipakai mandi. Jadi habis mandi itu dibuka, suruh dibuang. Jadi kamu buang biar ke bawah hanyut gitu. Hanyutin aja ke kali gitu, ke anak sungai itu. "Iya Pak." "Udah silakan sekarang masuk ayo ke rumah." Aku naik, assalamualaikum, aku bilang. Waalaikumsalam. Ternyata beliau itu, Pak Amir itu tinggal berdua sama istrinya. Kan ada jam dinding tuh Bang. Kalau mandi setengah jam aja aku tengok udah setengah 2, berapa jam dari jam 6 tadi aku jalan kaki nyampe ke pondok gitu. Wah, gila. Dari jam 6 sore ya? Iya. Sampai jam 2 ya? Sampai setengah 2. Sama-sama 2 ya? Kepotong mandi setengah jam Iya, gitu kan. iya. Wah, gila. Terus aku ngobrol, Jauh banget tuh. "Dari jam berapa?" katanya. "Kamu dari kampung sana di bawah." "Dari jam 6. Tapi tadi sempet nanya Pak sama yang punya warung ibu itu. Kata ibu katanya 1 jam 2 jam. "Itu kalau pakai Honda, pakai motor," katanya. "Kalau jalan kaki kenyang ya," katanya. "Apalagi orang baru," gitu kan. Ya alhamdulillah. Terus saya ngobrol. Nanya kan, "Nama siapa?" gitu kan. "Saya Opik Pak," saya bilang kan. "Saya dari Sukabumi Pak Amir. Saya baru mau ngucapin aku mau minta tolong buat diobatin." "Oh nggak usah ngomong. Beberapa tahun yang lalu kamu pernah ngelakuin." Serius? Serius. Bang. Jadi dia ngomong kayak gitu, "Kok Bapak bisa tahu?" "Itu yang bertahun-tahun neror kamu ada ngomong sama saya. Istri kamu kan. Waktu itu tengah malam nih merinding Bang. Tengah malam kejadiannya kan. Caranya pakai kamu ngilangin nyawanya kan." Sedetail itu? Detail. "Sampai kamu ke sini pun kan," katanya, "sampai saat ini pun kamu masih diteror kan," katanya. "Masih dikejar-kejar kan," katanya. Ya kalau Bapak tahu ya seperti itulah, saya bilang. Ya udah, saya tanya kan, takutnya ada komunikasi tuh Bang. Iya, Dari Jawa ada temen yang ngasih alamat itu, takutnya dijelasin sama temen dulu. Dia bilang, "Saya nggak ada yang ngasih tahu. Kamu kesini pun saya nggak ada yang ngasih tahu. Kamu dikasih alamat sama siapapun saya nggak tahu," katanya. "Cuman kenapa tadi waktu pertama kamu mau naik aku nggak bolehin, suruh mandi dulu. Itu si almarhum itu ada," katanya Bang. "Selama aku jalan itu ngikutin. Cuman di belakang." Pak Amir itu punya handphone nggak?
Nggak ada, Nggak ada kan? nggak punya Itu. handphone. Kenapa tadi juga apa ya? Aku juga kaget bang, Hmm. karena tadi ketika aku mengikuti perjalanan atau cerita abang tuh di tahun segitu itu komunikasi itu belum apa ya? Belum Belum semasif begitu, sekarang ya. betul betul bang, betul. Heeh. Jadi masih orang-orang tertentu yang memiliki hal-hal seperti itu. Iya, Gitu. lagi pula Pak Amir ini tinggal di sebuah hutan, Perkebunan sawit di perkebunan tengah, sawit di lah. ujung kebun itu Yang otomatis nggak ada sinyal tuh. nggak ada. Bener Ya, nggak? benar. Ih, gile sih. Karena aku nggak begitu langsung percaya kan bang, namanya aku juga kan gitu. Takutnya ada yang ngasih Mm-mm. kabar. Bapak kok bisa tahu sedetil ini, saya bilang kan. Karena dia ngomongnya itu, aku bisa tahu permasalahan kamu. Karena si Korin itu yang datang langsung ngomong. Mm-mm. Jadi ngasih tahu gitu kalau dia itu meninggalnya dengan cara seperti apa, sampai akhirnya kenapa dia sampai bertahun-tahun nggak lepas ngalor bang. Ceritanya tidur, pas paginya aku bangun, salah nyarap, sarapan dulu kan. Kita disuguhin tuh teh manis bang, seger banget tuh kan, waktu di kebun tuh dingin-dingin gimana gitu kan. Disitulah Pak Amir mulai buka obrolan bang. Dia nanya, Dek katanya, kamu beneran pengen sembuh? Bener Pak? Dia bilang, kamu beneran pengen nggak diteror? Beneran Pak. Kamu kalau bener-bener pengen nggak diteror, nggak diganggu lagi atau nggak dikejar-kejar lagi sosok Korin istri kamu itu katanya, kamu harus bersungguh-sungguh tobatnya dan minta maaf. Awalnya kayak gitu bang kan. Aku udah minta maaf tiap dia datang. Aku udah bertobat dengan menjalani hukuman 10 tahun Pak, bukan sehari 2 hari, saya bilang kan. Sampai saat ini pun perasaanku aku udah bertobat gitu kan. Bukan tobat itu katanya. Kamu minta ampunan dulu yang sesungguhnya katanya sama Tuhan. Terus kamu belajar dulu sholat 5 waktunya yang taat katanya. Di situ aku mulai dikasih doa-doa sholat bang. Awalnya sih kalau cuman doa-doa sholat alhamdulillah gak hafal gitu kan. Cuman sehabis sholat itu ada doa yang lebihnya gitu kan, doa-doa lebih buat mendoakan si almarhumah itu gitu kan, biar nggak terus-terusan menghantui gitu kan. 1 bulan lebih di sana bang. Nah ini aku jelasin ya, sehari-hari aku di sana itu selama 1 bulan lebih itu aku bantuin beliau bang, manen. Kalau siangnya itu manen gitu kan, bersih-bersih kebun. Seperti itulah, apapun kegiatan sehari-hari yang Pak Amir lakuin aku bantuin bang, soalnya aku merasa di situ numpang gitu, nggak enak masa orang numpang diem aja gitu kan. Beliau ke ladang, aku ikut ke ladang gitu kan. Dia manen, aku juga ikut manen. Nah, singkat cerita 2 bulan lamanya di sana, waktu itu kebetulan tengah malam aku kebelet pengen BAB bang. Pengen BAB kan di anak sungai itu di bawah rumah, agak jauh ke belakang WC-nya itu. Pas begitu aku nurunin anak tangga bang, aku mau masuk ke WC itu kan, mau buang air tuh, itu lagi berdiri bang, sosok almarhum itu kenceng banget dia manggil aku. Ah, ah, tolong, nyeri, terus ampun. Terakhirnya kaget bang, naik lagi aku ke atas itu. Pak Amir bilang, ada apa? Ada babi hutan kah? Katanya kan. Enggak Pak, si Ratna istri saya tadi nampakin wujudnya Pak deket WC. Oh udah nggak apa-apa katanya, nggak bakalan kesini enggak gitu. Udah sabar aja ntar juga hilang gitu kan. Rasa pengen buang air besar tuh hilang bang, saking takutnya gitu kan. Kata beliau tuh, Pak Amir udah sabar nggak apa-apa katanya. Enggak Pak, nyampe ke sini enggak, aku bilang kan, takutnya nanti dia ganggu aku tidur. Insya Allah enggak katanya. Nyampelah, dapat 4 bulan di sana bang. 4 bulan. 4 bulan. Sampai akhirnya Pak Amir tuh bilang, nah sekarang udah saatnya kamu pulang. Sebelum pulang itu Pak Amir pesannya kayak gini bang, sekarang kan kamu udah 4 bulan di sini, insya Allah katanya udah nggak ada hal-hal yang seperti itu. Yang cuman jujur bang,
Telor itu cuma 1 kali aja datangnya. Di Di saat sana ya? di bulan kedua itu aja, waktu malam didapat di bulan kedua. Yang bulan kedua akhirnya sampai 4 bulan itu nggak ada gitu Bang. Sampai Pak Amir bilang, "Ini udah alhamdulillah," katanya, "udah nggak ada. Udah mulai tenang," gitu kan almarhum, "soalnya selama ini kamu bener-bener mendoakan," gitu kan, "ada doa-doa tertentu untuk si almarhum itu biar tenang arwahnya," gitu Bang. Cuman di sini Bang, sebelum aku berangkat itu agak berat pesannya itu. Aku disuruh datang ke kampung istri almarhum itu Bang. Aku suruh ngucapin langsung ke orang tua itu, ke mantan mertua. Mhm. Pak Amir bilang seperti ini, "Dek, kamu udah boleh pulang. Terserah kapan kamu mau pulang. Mau besok atau lusa pun silahkan." Waktu itu kebetulan kan aku nggak ada uang ya Bang ya, namanya juga kita numpang makan apa di situ. "Ya udah Pak, mungkin kalau aku minta izin boleh nggak 2 atau 3 hari lagi sambil aku coba komunikasi sama keluarga yang di Jawa," gitu kan. Buat minta ongkos, "Oh nggak usah mikirin ongkos deh," katanya. "Nah, Bapak ada rezeki nih cukuplah untuk nyampe ke Jawa," gitu. Nah, gua saat itu, "Ya udah, Pak, aku pinjam dulu," alasannya kayak gitu kan, "Insya Allah kalau udah nyampe Jawa nanti aku ganti kalau udah ada duit." "Ya udah nggak usah mikirin kayak gitu kan, selama ini juga kamu di sini bantu-bantu Bapak," gitu kan, "ke ladang atau apa," gitu kan. "Nah, ini ada rezeki lebih buat ongkos kamu sama makan di jalan mungkin cukup nyampe di Jawa," gitu. Aku pulang Bang, pulang ke Sukabumi. Dengan alhamdulillah badan sehat, udah ada dagingnya lagi lah Bang, gitu kan. Orang tua kaget, bapak ibu kaget, "Kemana selama 4 bulan nggak ada kabar?" Aku bilang, "Aku di Sumatera Bu, di Pasaman Barat Bu. Aku cari obat," gitu kan. Dulu kan ibu aku jelasin, ibu nggak percaya, aku jelasin bapak nggak percaya. Ternyata itu betul Bu, korinnya Bu. Aku ngomong, "Aku udah sembuh Pak, aku udah sembuh Bu." "Ya alhamdulillah," gitu. "Cuman ada syaratnya." Aku disuruh pergi ke Cianjur. Jadi disuruh ini, aku bilang, suruh minta maaf sama ibu bapaknya. Mhm. Jadi korinnya itu menyampaikan keinginannya melalui beliau ini, Pak Amir. Cuman Pak Amir yang bisa komunikasi sama Iya. korinnya itu. Mhm. Jadi keinginan korinnya itu sebenarnya gampang, Bang. Setelah aku bebas itu, pengennya aku datang ke kampungnya. Kata Pak Amir, "Kamu sekarang kalau kamu pulang," kata Pak Amir itu, "sesampainya di Jawa, kalau bisa jangan ditunggu lama-lama," gitu kan. "Kamu harus berani, kamu harus berani tanggung resikonya, apapun itu resikonya. Insya Allah kalau niat kamu baik, gak bakal terjadi apa-apa." Mhm. Otomatis bapak sama ibu ngelarang. Dulu aja kan udah kayak gitu ancamannya, apalagi sekarang. Ya ikhlaslah Bu, kalau memang aku harus ya atau gimana di tangan mereka nggak apa-apalah. Mhm. Aku ikhlas, aku bilang, yang penting aku udah coba untuk minta maaf dan bertanggung jawab gitu kan. Singkat ceritanya dapat 2 hari aku istirahat itu Bang, di Sukabumi. Aku pinjam motor punya saudara, berangkat ke Cianjur. Sendiri? Sendirian Bang. Wah. Jadi aku pemikirannya takutnya kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang terbawa-bawa gitu. Biarlah Mhm. aku yang nanggung Iya. sendiri gitu kan. Aku pasang badan, bener-bener pasang badan. Jadi di situ aku udah mikirnya kayak gini, mau hidup silahkan. Mhm. Istilahnya kalau udah waktunya mungkin aku meninggal, ya meninggal lah nggak apa-apa gitu kan, dikeroyok masa. Nyampe di sana kan aku masih inget Bang, rumah mertua itu. "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Pas begitu lihat muka aku Bang, cemoohan, caci maki, keluarganya itu ada yang bawa Bang, ada yang bawa kayu, malah pamannya bawa panjang itu, aku mau dicincang balik kan. "Kamu dulu yang pernah berbuat seperti ini," katanya sama ponakanku. "Kamu juga harus ngerasain sakitnya kayak gimana," gitu kan. Itu bawa golok panjang itu Bang, udah diacung-acung. Yang misahin siapa di sana? Nah, waktu rusuh itu aku udah sempet disiram pakai air kotor kan, pakai comberan kan. Mhm. Mhm. Ada yang sempet mukul lah gitu. Mhm.
sampai muka aja udah penuh ludah gitu kan. Mm-mm. Udah dikerumunin warga lah situ kan. Otomatis bukan warga, keluarganya gitu kan. Kamu ngapain ke sini katanya. Aku cuma minta maaf, nggak ada maaf katanya. Maaf kamu itu kalau udah mati kamu baru aku maafin gitu kan. Pas udah kisruh tuh, sebagian warga juga mungkin masih ada yang iba gitu bang. Jadi aku diselamatin. Kebetulan juga waktu itu mungkin ada gimana lah entah gitu kan. Yang lapor ke RT, ke RW juga nggak tahu gitu. Pas lagi rame-ramenya aku lagi diludahin tuh bang muka. Udah didorong-dorong itu badan. Datanglah Pak RT itu sama Pak RW tenangin lah. Jadi waktu itu bilangnya cukup kayak gini Pak RT. Kalau benar ini anak kita tanya dulu. Kesini mau ngapain? Ini udah beberapa puluh tahun yang lalu kejadiannya gitu kan. Malah kita di sini semua kata Pak RT-nya kan udah tahu kalau dia sempat ngejalanin hukuman 10 tahun gitu kan. Kita jangan main hakim sendiri, kita tanya mau apa. Ya oke lah katanya gitu kan. Udah tanya aja sama Pak RT sama Pak. Itu bang, yang aku rasain entah sendal entah apa itu kena punggung pakpuk gitu. Iya, iya. Nah habis kayak gitu, yang masih kelihatan jelas tuh bapak sama ibunya ludahnya itu pas di muka. Haram najis kan, maafin orang kayak kamu. Di situ aku bilang kan, ya kalau memang bapak sama ibu gitu kan, sama mamang-mamang di sini nggak mau maafin aku ya nggak apa-apa, aku bilang kan. Aku ikhlas, cuman aku juga nggak harus nuntut harus dimaafkan gitu kan. Pas itu aku keingetan anak aku, Bang. Yang dulu aku titipin ke temen gitu kan. Nah, di situ aku bilang, "Bu, Pak," bilang kan, "boleh nggak aku pengen ketemu, ya setidaknya walaupun aku nggak diketemuin," aku bilang kayak gitu, Bang kan. "Aku cuman pengen lihat muka anak gue tuh udah segede gimana." Terus di sini, Bang, aku ngerasain sakit hati gitu kan. Semenjak bayi kan aku nggak pernah lihat, Bang. Nggak apa-apa kan, aku nggak dimaafin juga nggak apa-apa, Bang. Aku mikirnya kayak gitu kan. Nggak apa-apa, aku bilang. Aku ngerasa memang itu semua kesalahan aku, Bang. Dosa-dosa aku yang harus aku tanggung gitu, Bang kan. Cuman seenggaknya aku pengen 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 ketemu sama anak gitu. Ya aku bilang minimal tolonglah unjukin wajahnya gitu. Di situ mereka nggak mau, Bang. Sampai kamu mati pun katanya, kami nggak bakal nemuin kamu sama anak kamu. Maaf Bang, ini ke bawah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wajar Bang, wajar. Nah, akhirnya Pak RT itu bilang kan, ya udah, orang ini kan cuma meminta maaf ke sini katanya kan. Lagian juga dia udah menjalani hukuman beberapa tahun. Tapi aku juga memaklumi lah Bang, perasaan keluarga almarhum gimana gitu kan. Nah, akhirnya di situ dia nggak mau maafin, nggak apa-apa, gue bilang kan. Terus aku minta, ya seenggak-enggaknya lihat-lihat fotonya lah gitu aku bilang. Justru dia bilang, sampai kamu mati pun nggak bakal aku temuin gitu kan. Si mantan, mertuaku itu mantan mertuaku. Di situ akhirnya mungkin Pak RT sama Pak RW di sana tuh iba Bang. Saya udah pasrah Bang. Saya bilang kalau emang aku mau silahkan, aku bilang. Aku ngerasa, aku bilang kan, aku udah ngelakuin hal-hal yang dosa gitu kan. Sampai almarhum itu meninggal, aku bilang kan. Kalau memang Bapak mau aku lagi, lah aku bilang. Cuman sebelum Bapak sama keluarga di sini, aku cuman tolong, aku bilang. Aku cuman pengen lihat muka anakku yang udah gedenya itu kayak gimana biar aku tenang. Gitu. Sampai akhirnya mungkin mereka lihat aku juga iba Bang gitu. Cuman aku diusir Bang. Nggak dikasih lihat. Nggak dikasih sama lihat. sekali. Kata Pak RT sama Pak RW-nya, ya udah Bang, baju kamu kotor gitu kan. Nah, kamu mampir aja dulu ke rumah. Gitu. Akhirnya waktu itu kan udah lumayan malam gitu Bang.
jangan pulang lah katanya, besok aja pulang kamu nginep dulu di sini. Enggak lah Pak, saya bilang, saya mau pulang aja gitu. Kayak anak sudah ngerepotin. Singkat ceritanya aku pulang Bang, dari sana malam-malam itu. Sampai ke rumah itu ya hampir subuh lah gitu kan. Dengan keadaan lumayan lah baju kotor gitu kan, muka kusut gitu kan. Aku sepanjang jalan itu nangis Bang. Bawa motor aja aku nggak apa, udah nggak mikir itu mau nabrak ya mau apa gitu kan. Cuman ya alhamdulillah ya mungkin Allah masih ngasih kesempatan aku buat sehat selamat gitu nyampe ke rumah kan. Sampai di rumah, masuk ke rumah, kebetulan waktu itu bapak yang buka pintu. Bapak nanya dari mana katanya kan, dari Cianjur Pak. Gimana ketemu sama orang tuanya? Ketemu Pak. Dimaafin nggak? Udah. Gitu kan aku nggak mau ini, gitu. Istilahnya nggak mau memperpanjang masalah. Ya alhamdulillah kata bapak aku. Sebenarnya itu bohong Bang. Iya. Terus udah ketemu sama anak kamu gitu kan? Alhamdulillah Pak udah. Padahal belum sama sekali. Akhirnya aku di situ masuk istirahat. Beberapa hari aku di Sukabumi itu aku mikir Bang. Aku minta maaf nggak dikasih gitu kan. Aku juga nggak mungkin kan waktu itu nanyain makamnya almarhum, takutnya disangkanya mau ngapain gitu kan. Sama anak juga aku nggak bisa ketemu. Akhirnya karena pesan dari beliau itu Pak Amir, aku harus datang ke makamnya itu kan. Setelah minta maaf ke ibu bapaknya, aku suruh berdoa di pemakamannya itu gitu kan. Masih nggak tenang karena Bang, aku karena belum sempet Iya, menjalankan pesan satu lagi. ke makamnya itu. Akhirnya dapat beberapa hari kemudian, 3 hari di rumah, akhirnya aku nekat Bang, pinjam motor lagi punya saudara gitu kan. Itu aku sengaja tengah malam. Nyampe misalnya aku dari sini sore, jadi kan nyampe ke Cianjur tengah malam tuh. Aku masih ingat kan rumahnya Pak RT. Sampai ke sana jam 9:30 aku bilang, "Kamu ngapain lagi ke sini?" "Pak," saya bilang, "saya mau minta tolong sama Bapak." "Ya udah, kamu masuk aja dulu," katanya. Di dalam ngomongnya. Saya dipersilakan masuk, "Ada apa?" "Sekarang Bapak bayangin deh," saya bilang. "Saya jauh-jauh dari Sukabumi kemarin minta maaf nggak dimaafin," saya bilang kan. "Saya pengen lihat wajah anak saya aja nggak mau ngasih nunjukin gitu kan. Nah sekarang saya mau nanya Pak, almarhum itu dimakaminya di mana?" "Aduh," katanya, "kalau jam segini saya nggak berani nunjukin gitu kan. Mau apa gitu kan. Saya cuman pengen ziarah aja ke makamnya." "Ya udah gini aja, sekarang kamu nginep aja dulu di sini. Besok katanya subuh kita berangkat ke pemakamannya. Aku tahu kok," katanya. "Saya tahu lah letak pemakamannya itu di mana. Tapi kita harus pagi-pagi ya, takutnya ada pihak dari keluarga yang lihat, takutnya disangkanya kita mau ngapain lah gitu kan." Nah akhirnya 5:30 itu saya berangkat sama Pak RT. Nah inilah di situ alhamdulillah Bang, seneng banget gitu kan. Cuman aku lihat nisannya itu lemas banget Bang. Pas aku baca namanya itu Bang, ya nggak habis pikir itu Bang, kenapa ini harus terjadi gitu kan. Kenapa harus aku sama istri alamin kayak gini gitu Bang. Waktu itu aku lagi sayang-sayangnya Bang sama istri Bang. Aku lagi semangatnya ngejalanin rumah tangga. Karena aku lagi baru punya momongan Bang gitu. Di itu aku benar-benar minta maaf sama almarhum. Aku cium lisannya itu Bang. Aku bilang jangan hukum aku kayak gini. Aku bilang kan, aku juga sayang. Aku bilang kan, aku udah maafin kamu dari dulu gitu. Cuman kalau untuk ketemu sama anak emang aku belum bisa gitu kan. Aku di situ cerita Bang, di atas baju lisan itu sama almarhum itu aku minta maaf bener-bener. Aku bilang, tolonglah, aku bilang kan.
aku juga udah maafin kamu, aku bilang kan. Kamu juga harus maafin aku. Aku minta kamu jangan datang terus-terusan dalam kehidupan aku bilang. Untuk masalah anak, insya Allah kedepannya kalau memang ada jalan, orang tua kamu mau ngizinin aku ketemu, pasti aku ketemu, aku gitu aja bang. Nah di situ aku ngedoain almarhum sebisa-bisa aku bang. Sampai akhirnya Pak RT itu bilang udah siang mas gitu ya. Kang, takutnya ada pihak keluarga dari almarhum yang lihat, takutnya kamu macam-macam disangkanya di sini gitu kan. Nah dari situ itu perasaan tuh bang, beban tuh enteng banget bang. Pada saat udah Setelah aku biarinlah aku mau disangka gila juga, aku peluk bang, misalnya aku ciumin bang. Kalau bebas aku nengok ke sana bang. Kalau dibolehin sama keluarganya mungkin aku tiap minggu ke sana bang. Sebenarnya aku pengennya tuh jarang gitu bang. Ya setidaknya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali gitu bang. Ya jujur walaupun aku udah punya istri lagi bang, tapi aku nggak bisa gimana lah gitu kan sama almarhum itu gitu kan. Soalnya memang aku waktu itu nggak ada niatan seperti itu kan, aku kalap bang. Karena aku saking sayangnya bang sama dia bang. Waktu itu kenapa aku bilang kamu tega ngelakuin ini gitu bang. Abang tenangin dulu bang. Ya bang. Oh, aku kalau ceritain ini pasti kak bang. Wajar bang. Aku dengernya juga ya banyak banget pertanyaan di kepala aku kayak miris. Maaf ya bang, kayak miris dan ya kenapa terjadi seperti ini gitu ya. Betul. Yang dihadapi sama abang dan juga almarhumah. Ya alhamdulillahnya setelah aku datang ke makamnya dia bang, aku minta maaf, aku juga ikhlas ngemaafin dia gitu kan. Nah di situ tuh perasaan selama ini tuh aku mikul beban itu nggak ada bang, enteng lah gitu kan dalam di pikiran juga alhamdulillah. Nah setelah di situ aku pulang lagi, singkat ceritanya kan pulang nih bang ke Sukabumi nih. Nah udah nyampe Sukabumi, bapak nanya lagi sama ibu dari mana katanya. Aku habis dari makamnya almarhum. Kok bisa katanya? Katanya kemarin udah gitu kan. Ya masih pengen aja ngedoain belum beres gitu ya. Masih kangen atau gimana lah Pak, dia bilang. Ya udah tapi nggak ada masalah kan sama keluarganya, nggak ada. Alhamdulillah. Nah, gue bilang sama ibu, ya udah katanya kalau mau istirahat aja di kamar depan, nggak aku mau di rumah yang samping yang di emper itu, gue bilang kan. Pas aku masuk ke situ tuh bang, aku nyium pas begitu buka pintu bau melati bang. Cuman mungkin pengaruh ruangan gitu kan. Kebetulan di situ ada beberapa foto yang masih tergantung, foto almarhum. Terus itu aku coba ngomong sama fotonya kan, kamu jangan ganggu aku lagi ya, aku bilang kan. Aku udah maafin kamu gitu ya. Kamu juga harus maafin aku gitu kan. Kalau masalah anak insya Allah aku tanggung jawab, aku coba usahain buat nyari gitu, buat ketemu gitu kan. Nah habis aku ngomong kayak gitu tuh bang, aku ketiduran bang. Dalam tidur itu aku mimpi bang. Apa mimpinya? Itu mimpinya kayak kita baru dulu nikah. Cuman di situ dia bilangnya cuman kayak gini, bang katanya, maafin aku ya gitu kan. Aku banyak salah sama abang selama ini katanya. Abang jangan nggak maafin aku ya. Aku nitip anak ya katanya. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama ngejagain. Aku bilang kan dalam mimpi itu perasaan aku itu kan baru nikah, baru punya momongan. Mau kemana sih? Aku bilang. Pakai pamit-pamit segala gitu kan. Pakai nitip-nitip anak, kita jagain bareng-bareng aja. Cuman di dalam mimpi itu dia nggak ngasih muka bang. Cuman munggungin aja, cuman dengan pakaian rapi lah gitu kan. Cuman ya pamit ya gitu katanya. Aku nitip anak aja gitu. Nanti juga sekali-kali aku pasti datang kok nengok gitu kan. Di situ aku kebangunnya itu aku nangis.
lihat dia pergi mau kemana nanya, tapi nggak disautin gitu kan, dia munggungin, teriak-teriak akhirnya aku kebangun. Cuman dia pamit nitip anak gitu aja. Ya alhamdulillah Bang. Tapi untuk saat ini pun cuman di malam-malam tertentu almarhum itu suka nampakin diri, cuman dengan alhamdulillah sekarang dengan keadaan yang lebih baik Bang. Cuman nggak deket, jauh sih. Kadang aku juga suka mikirnya kangen gitu kan. Iya, iya. Cuman hanya sepintas aja Bang. Di malam-malam kebetulan sempat ngobrol di telepon kan sama Nisa itu. Iya kan Nisa. Semalamnya itu almarhum tuh ada. Oh gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai nampakin diri di sinilah gitu kan. Oke lah kalau ada sih ada nggak apa-apa gitu. Bang, saya yang takut Bang kalau Cuman jujur setiap cerita berasa beliau ya. ada. Berasa ya. Cuman saat ini cuman kalau kata orang pintar mah cuman auranya gitu nggak nyampe gimana lah gitu. Alhamdulillah. Dan intinya saat ini yang sekarang terjadi adalah sosok almarhumah itu sudah tidak seperti dulu yang menyeramkan gitu ya Betul Bang. ketika datang ya. Ketika datang cuman sepintas dengan keadaan yang alhamdulillah normal gitu. Nggak menakutkan lah gitu kan. Cuman sekarang nggak deket Bang. Bayangannya agak jauh gitu. Iya, karena kan juga sekarang Bang Ovik sudah punya keluarga. Alhamdulillah Iya. udah berkeluarga juga udah. Dan semoga yang ini panjang ya Bang. Dan, Amin Bang. Amin. Dan apa ya? Dan bahagia selalu ya. Amin Bang. Dan untuk almarhumah Ratna, kita doakan bersama-sama semoga sudah tenang Amin. di sana. Amin ya Bang. Oke. Ini salah satu cerita yang menurut aku ini ya Bang ya, berasa ketika aku mendengarkan dari pengalaman Abang dari awal sampai akhir, benar-benar campur aduk dibuatnya. Dan semoga cerita dari atau kisah dari Bang Opik itu bisa kita ambil hikmahnya ya guys ya. Bang Opik, sebelum aku mengajukan pertanyaan, aku mau bilang terima kasih udah menceritakan kisahnya ya. Dan kali ini aku mau tanya-tanya. Boleh Bang Opik ya? Boleh silakan. Boleh ya? Boleh. Oke. Bang Opik, pada intinya sampai saat ini Bang Opik belum pernah ketemu anak. Udah Bang, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Sekarang ini aku ceritain Bang ya awal ketemu sama anak ya. Iya. Gimana Aku juga tuh? nggak nyangka gitu Bang bisa ketemu gitu kan. Dan mungkin berkat doa dari teman-teman juga, saudara-saudara juga gitu. Waktu itu aku kan lagi kerja Bang. Kerja kebetulan dapat beberapa hari di sana. Istri nelpon. Istri yang baru maaf. Ya, yang sekarang. Oh maaf, iya kan ya istri baru pasti. Yang sekarang katanya, Pak bisa pulang nggak katanya. Ada yang nyariin. Aku kirain cuma temen atau gimana. Lah ngapain pulang kan ini baru beberapa hari aku kerja di Pondok Rangon tuh waktu itu. Dia kalau bisa sih cepet-cepet pulang, ini penting banget katanya. Soalnya takutnya gimana. Jadi istri juga mau ngebilanginnya itu ragu-ragu gitu kan. Cuman ya mau bisa nggak, oh kalau malam ini nggak bisa kalau udah malam aku bilang. Soalnya kan dari Rambutan ke Sukabumi udah nggak ada bis kalau malam aku bilang. Paling besok pagi lah aku bilang bisa. Usahain ya pulang bener gitu. Ada yang nyariin katanya. Pokoknya bisa nggak bisa harus pulang dulu. Ya udah ya besok pagi jangan sampai nggak pulang gitu. Habis dimatiin selang setengah jam penasaran Bang. Istri kok nyuruh pulang. Ada yang nyariin. Perasaan nggak punya utang gitu kan, apa nggak punya apa gitu sama orang gitu kok. Aku telepon balik Bang, aku video call, matiin katanya nggak usah video call, telepon biasa aja gitu. Ya ada apa? Ini ada yang mau ketemu, dengerin suaranya gitu. Dia juga nggak mau ngomong tuh awalnya kan, terus dimatiin tuh sama anak kan karena dia cuma dengar suara dia halo nggak mau ngomong dimatiin, nggak selang lama isi chat. Ya ada yang nyariin anak kamu dari Cahaya. Sama siapa dia? Sama suaminya, Sama suaminya. Sama suaminya sambil gendong bayi. Wow, punya cucu. Punya cucu, alhamdulillah. Selamat Bang Opik. Amin. Selamat Bang Opik. Wah, gila.
Ya terbaik. Tapi pas waktu mau pulang itu aku malah nggak berani, Bang. Kenapa? Timbul perasaan ya seneng gitu kan. Di samping perasaan senang itu takut juga gitu. Mhm. Senangnya aku bisa mau ketemu nih sama anak, cuman takutnya dia mau ngakuin aku nggak sih? Aku ini bapaknya gitu. Mhm. Aku akhirnya bukan langsung ke rumah, Bang. Jadi mampir ke salah satu warung. Mhm. Aku sengaja pesan kopi, sambil Ngeliatin dari ngerokok. jauh. Terus nggak lama istri telepon. Pak udah nyampe mana katanya. Perasaan dari pagi udah siang jam segini katanya nggak nyampe-nyampe, udah mau jam berapa ini, mau hampir jam 3 katanya. Biasanya aja kalau dari kampung rambutan itu jam 1 atau jam 12 udah nyampe rumah. Dari tadi juga udah nyampe nih, lagi di depan di warung. Lah, kenapa nggak buru-buru nih, kasihan nungguin katanya dari kemarin. Udahlah antar aja. Karena penasarannya istri, langsung aku diparanin dijemput tuh Bang ke warung. Ya udah, istilahnya kasihan lah nungguin gitu. Itu mau masuk pintu Bang, berat kaki Bang. Mhm. Ya Allah, saya bilang. Tuh perasaan di sini tuh seneng iya, takut iya, campur aduk. Sampai akhirnya dibukain pintu sama istri, terus aku nggak bisa sebutin ya nama anak di sini. Ya, nggak apa-apa. Panggilnya Teteh aja gitu ya. Teh, ini Bapak udah pulang. Udah Pak, masuk gitu kan, kata si suaminya itu kan. Masuk ke ruang tamu. Pas begitu aku masuk, dia duduk di kursi, mirip banget Bang wajahnya. Pertama Sama kali ngelihat wajahnya kaget gimana? Bang. Perasaan? Lemes banget Bang. Itu kayak duplikatnya almarhum Bang. Nah, Mirip banget gitu kan. Di situ aku udah nggak bisa ngomong, cuman ngeliatin sambil nangis. Dia juga ngasihin bayinya ke suaminya, cuman berdiri, nggak lama nyamperin tuh mukulin mukulin aku gitu kan. Bapak kemana aja? Selama bertahun-tahun ini kok Bapak nggak pernah nemuin aku gitu. Kenapa Bapak harus bilang meninggal? Padahal Bapak masih hidup kan. Ya Teh, bukannya Bapak nggak mau nengokin Teteh gitu kan, atau ngurusin Teteh, kan Teteh tahu sendiri keadaan Bapak kayak gimana gitu kan. Di situ dia bilang, "Bapak tega," gitu. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa Bang. Alhamdulillah gitu kan. Selang cuman ya aku bisa meluk dia udah alhamdulillah gitu kan. Di situ dia nangis, akhirnya dia pingsan Bang. Karena nggak tahu lah gitu, ngerasa seneng atau gimana iya, gitu iya, iya. kan. Aku juga udah Sama-sama nggak ada gitu. rasa malu lagi untuk, ya kayak anak kecil aja Bang, aku nangis udah kenceng gitu kan. Sampai istriku ikut nangis ya, kebawa suasana gitu kan. Alhamdulillah sekarang juga udah ada komunikasi baik gitu Bang. Cuman ya untuk ketemu aku mungkin masih belum bisa sering gitu. Mhm. Karena masih ada omongan keluarga yang Ya. ya intinya masih ngelarang untuk deket-deket gitu kan. Jadi untuk ala kadarnya alhamdulillah aku udah punya cucu sekarang Bang. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi selamat Bang Opik ya. Makasih Bang. Dan semoga kalau memang anaknya Bang Opik ini nonton, Teteh, ya ini Bapak benar-benar cerita dari awal sampai akhirnya kejadiannya seperti apa, dan keinginan Bapak pasti kalau bisa ya ketemu ya. Iya, Cuman yang penting Teteh sudah tahu iya. Bapak masih sehat nih. Alhamdulillah. Ya, dan Teteh juga masih sehat ya. Alhamdulillah. Cucu dijaga ya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan, entah ke mertua ya, mantan mertua, atau sama Teteh bahkan. Ya Boleh satu-satu mungkin boleh. intinya buat ibu mertua sama bapak mertua aku, di sini aku cuman minta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah terjadi dulu dalam istilahnya rumah tangga aku sama almarhum. Aku juga waktu itu nggak ada niatan untuk berbuat seperti itu, cuman waktu itu aku bener-bener kalap.
Ya, aku bener-bener mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau untuk masalah ibu sama bapak ngemaafin atau enggaknya, aku kembalikan kepada diri bapak sama ibu. Buat teteh, teteh sehat-sehat di sana. Maafin bapak selama ini udah melantarin teteh. Tapi teteh harus percaya kalau bapak bener-bener sayang sama teteh. Iya. Insya Allah nanti kalau ada waktu Kita ketemu. kita bisa ketemu teh gitu. Amin. Terima kasih. Itu juga jadi pertama dan terakhir kali ya? Iya. Itu yang kemarin itu ketemu teteh? Heeh. Oh. Tapi semoga abis dari sini, semoga banget ya, bisa ketemu lagi Iya. dan lebih sering lagi ya. Aku berharap sih teteh nonton, teteh bisa nemuin ya bapak lagi lah gitu Iya. kan. Heeh. Kalau untuk bapak ke sana kan nggak mungkin. Jadi bapak ngarepinnya teteh yang nemuin bapak gitu. Ya. Atau nanti Lentera Malam bisa menjadi wadah untuk kita menyampaikan sesuatu. Jika nanti teteh juga semisal menghubungi kita Betul. bakal sampaikan ke Bang Opik ya. Siap. Oke. Bang Opik, terima kasih udah datang dari Sukabumi jauh-jauh ke Sama-sama, Bang. studio untuk penceritaan kisah yang sangat-sangat luar biasa di sini, yang dimana bikin aku yang denger aja itu apa ya, seperti diaduk campur gitu ya, campur aduk gitu ya ketika mendengarkannya ya. Terima kasih Bang Opik. Sama-sama, Sekali Bang. lagi sehat selalu dan Amin, amin. semoga dengan keluarga yang sekarang juga bahagia selalu Amin, Bang. Terima dan kasih. tidak terjadi lagi kejadian yang sudah Amin. terjadi. Amin, amin. Amin. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Opik izin pamit. Bye.